Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Baik-baik, amin. Ya, tentu baik semuanya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, amin. Ada haleluya, haleluya, amin. Ya. Saudara, baik, kita siapkan diri kita untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita karena kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Semua karena Tuhan. Engkau yang memelihara dan Engkau juga yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau adalah gembala kami dan kami tidak akan pernah kekurangan. Dunia boleh mengalami krisis, tetapi kami yang percaya kepadamu, sekalipun kami ada di dunia yang mengalami kesusahan dan krisis, kami tetap terpelihara dengan sempurna. Karena itu firman Tuhan yang akan kami baca kiranya ini akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini dalam tugas kerja kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, ayat hafalan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Allah tidak berkata bahwa kita tidak akan memiliki masalah hanya karena kita telah lahir baru dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan Dia menunjukkan bahwa kita akan lebih mengalami masalah karena kita orang percaya. Dunia akan menganiaya kita. Demikian yang pernah dikatakan oleh Yesus. Mereka akan berbicara negatif tentang kita. Dan iblis yang adalah ilah atas dunia ini akan memberi tekanan pada kehidupan kita di setiap langkah kita. Dia akan menghadirkan masalah, dia akan memberi tekanan-tekanan. Ketika hal ini terjadi, banyak orang berpikir bahwa Tuhanlah yang memberi tekanan pada anak-anaknya. Ini tidak benar. Setan adalah penyebab dari penyakit dan masalah. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang karyanya dibandingkan pekerjaan iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku, kata Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Allah sama sekali bukanlah seorang pencuri. Yesus Kristus bukan seorang pencuri. Tetapi iblis adalah pencuri. Iblis disebut sebagai ilah dari dunia ini. Di 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Petrus berkata tentang iblis. Ya, kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu waspadalah. Iblis akan menelan saudara jika saudara membiarkan dia masuk dalam hidup.
Tetapi jangan berkecil hati karena Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Allah tidak berkata bahwa saudara tidak akan pernah mengalami masalah. Tapi dia berkata, aku akan menyertaimu di tengah masalah. Amin. Dan Daud berkata di Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kita pun akan mengalami kemalangan, kita pun akan mengalami yang namanya kesukaran. Tetapi ada Tuhan yang selalu melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan dikatakan apabila ia jatuh, ia tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Itu sebabnya saudara, saya bangga punya Yesus. Walaupun saya harus mengalami banyak hal yang tidak mengenakan di dunia ini, tapi selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita, selalu ada syukur. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Dia Immanuel, amin. Dan dia selalu pelihara kita, pelihara saya di masa-masa yang sukar, di masa pandemi COVID-19. Saudara, ada banyak orang mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan pelayanan, ya, kehilangan income. Ya, tetapi kita yang memiliki Yesus, kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Dia pelihara kita sehingga kita ada sampai hari ini. Itu karena mujizat. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, ya, Petrus berkata tentang iblis, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Iya. Dan karena itu mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Kiranya hari ini saudara tetap bergembira, bersukacita, memiliki semangat. Masuki hari ini dengan libatkan Tuhan, ya, dalam seluruh tugas kerjamu, kesibukanmu, maka engkau akan lihat berkat yang tidak engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati, tidak pernah engkau dengar dan lihat, Tuhan sediakan bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya kekuatan masih kami miliki dalam tugas kerja hari ini. Kami mau berjalan bersama Tuhan, sebab di luar Tuhan kami akan dihabisi oleh si pencuri, yaitu iblis, sebagai ilah zaman ini. Karena itu biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ekonomi Tuhan pulihkan. Tuhan jawab doa-doa seluruh sahabat Galilea dan subscriber Galilea Network yang aktif di live chat. Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa. Mari kita dukung pelayanan hambanya Pastor Muhammad Rusli Monoarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datang
di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada